Buku Dunia Arab, halaman 206 sampai dengan halaman 208, tatkala Bani Fatimiyah memerintah di Mesir dan Afrika Utara, kemunduran di pusat kerajaan lama di Baghdad berjalan dengan cepat. Orang-orang Turki Seljuk bergembira tatkala jumlah mereka sudah lebih banyak dan pada tahun 1037 mereka mengangkat salah seorang di antara mereka, yaitu Tugril, sebagai orang yang memerintali dalam ibu kota khilafat tersebut. Ketika tentara baru dari suku Turki datang memperkuat tentara mereka, Bani Seljuk meluaskan penaklukannya ke segala jurusan, sehingga Asia Barat menjadi satu kembali dalam satu kerajaan Muslim, dan kejayaan angkatan perang Muslim yang mulai mundur itu, hidup kembali. Suatu bangsa baru dari Asia Tengah kini mengorbankan jiwanya guna perjuangan Islam merebut pemerintahan dunia. Sejarah orang-orang biadab yang tak beragama ini, yang menaklukkan pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW sambil memeluk agama orang-orang yang ditaklukkannya itu, bahkan yang kemudian menjadi prajuritnya yang paling rajin, bukanlah soal yang unik dalam sejarah agama Islam. Suku yang sebangsa dengan mereka, yaitu orang-orang Mongol dari abad ke-13, sama halnya dengan keluarga suku mereka lainnya, yaitu orang-orang Turki Osmaniyah dari permulaan abad ke-14, mengulangi kembali proses yang semacam itu. Pada saat yang paling gelap di dalam konstelasi politik Islam, rupa-rupanya agarna Islam berhasil juga mencapai salah satu dari kemenangan-kemenangannya yang paling gemilang. Memang hari gelap sudah mulai meliputi Islam sekarang. Pada tahun 1216 Genghis Khan datang dengan kiras 60.000 orang-orang Mongol yang biadab, yang menunggang kuda bagaikan kilat, dan bersenjatakan panah yang ganjil, untuk menyebarkan kehancuran dan kebinasaan. Di mana mereka berlalu, di situ dapat dikatakan pusat kebudayaan Islam Timur hampir tak ada lagi, dan di mana dahulu berdiri istana-istana dan perpustakaan-perpustakaan yang megah, hanyalah gurun pasir atau puing-puing yang suram yang tinggal sekarang. Bagaikan seutas benang merah kita dapat mengikuti jejaknya. Dari penduduk kota Herat yang semula berjumlah 100.000 orang, hanya 40.000 di Iwa yang masih hidup. Masjid-masjid di Bukhara, yang termasyhur akan iman dan pengetahuannya, dipakai orang Mongol sebagai kandang kuda. Banyak penduduk Samarkand dan Balkh dibunuh atau ditawan. Kota Khwarizm musnah sama sekali dan Baghdad akan menyusul dengan segera. Ketika kota Bukhara ditaklukkan, konon menurut sebuah cerita kemudian, Genghis menamakan dirinya dalam suatu rapat sebagai seorang cemeti Tuhan, yang diutus kepada manusia guna menghajar mereka untuk dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Bangsa yang dipimpinnya pada pertengahan pertama dari abad ke-13 menggoncangkan tiap-tiap kerajaan, dari Tiongkok sampai ke Lautan Adriatik. Rusia sebagian ditaklukkan dan Eropa Tengah dimasuki sampai ke Persia Timur. Eropa Barat hanya dapat terhindar dari genggaman gerombolan Mongol ini. Karena putra Genghis yang menggantikannya meninggal dunia pada tahun 1241. Kalau Baghdad sendiri tidak dapat tertolong lagi. Pada tahun 1253 Hulagu, cucu Genghis Khan, meninggalkan Mongolia sebagai panglima suatu tentara yang besar untuk memusnahkan khilafat Baghdad. Suatu gelombang yang kedua dari gerombolan Mongol itu sedang berada di tengah jalan. Segala sesuatu yang penting dan yang masih ketinggalan di antara puing-puing khilafat itu, mereka sapu semuanya. Dalam bulan Januari 1258, tentara Mongol dari Hulagu menjerang dinding-dinding ibu kota. Tidak lama kemudian terjadilah perohong pada salah suatu menara dinding-dinding itu. Perdana Menteri yang diiringi oleh kepala gereja Nestorian, Hulagu menikah dengan wanita Kristen, tampil ke muka untuk membicarakan syarat-syarat penyerahan. Tetapi Hulagu tidak mau menerima kedatangan mereka. Bahkan peringatan-peringatan yang diberikan orang kepada Hulagu, yang menerangkan bahwa sudah banyak yang mencoba untuk menodai kota perdamaian itu dan memusuhi khilafat Abbasiyah, dan selalu mengalami nasib yang tidak baik, itu pun tidak diperdulikan oleh Hulagu. Kepada Hulagu dikatakan orang bahwa jika khalifah dibunuh, terganggulah kesatuan seluruh alam, matahari akan bersembunyi, hujan berhenti turun dan tumbuh-tumbuhan tidak hidup lagi. Tetapi ia lebih tahu akan hal itu, karena ia sudah mendapat nasihat-nasihat dari para astrolognya. Pada tanggal 10 Februari tentaranya menyerbu masuk ke dalam kota. Dan khalifah yang malang itu beserta dengan 300 orang pemuka-pemuka lantas menyerah dengan tak bersyarat. 10 hari kemudian mereka dibunuh semuanya. Kota itu sendiri ditinggalkan, karena telah habis dirampas dan dibakar, sebagian besar dari penduduk. Termasuk keluarga khalifah itu, dibunuh, udara penyakit pes, karena mayat-mayat yang belum dikubur dan masih bergelandangan di jalanan, memaksa Hulagu meninggalkan kota itu untuk beberapa hari.
Tetapi karena maksudnya hendak menjadikan Baghdad menjadi mukim kerajaan, maka penghancuran tidak begitu sempurna dilakukan dalam kota itu, jika dibandingkan dengan kota-kota lain. Dalam tahun 1260 Hulagu mengancam Syria Utara. Di situ ia menaklukkan kota-kota Harna dan Harim, setelah kota Aleppo jatuh, di mana ia membunuh kira-kira 50.000 orang. Setelah menugaskan seorang jenderal untuk mengepung Damasik, ia terpaksa kembali ke Parsi karena kakaknya, Han Agung, meninggal dunia. Tentara yang ditinggalkannya di belakang, setelah lebih dahulu menaklukkan Syria, kemudian dihancurkan oleh Baibars dekat Nazaret. Baibars ialah seorang panglima ulung dari Ahala abad pertengahan yang terakhir dari dunia Arab, yaitu Ahila Mameluk, Hulagu, pemakai gelaran dua Han yang pertama kali, meninggal dunia dalam tahun 1265. Setelah ia meninggal kurang lebih setengah abad lamanya. Maka agama Islam pun mengalami kembali salah satu dari kemenangannya yang gemilang, yaitu ketika Han Kefei menyatakan agama Islam sebagai agama negara. Sebagaimana halnya dengan peristiwa orang-orang Seljuk, maka dikala senjata tidak mempan, agama Islam berhasil menawan hati orang-orang Mongol. Sementara itu Islam harus menghadapi serangan lain pada suatu front yang jauh di sebelah barat, suatu serangan yang patut dicatat dalam sejarah kebudayaan Eropa, dan yang menyebabkan timbulnya seorang kampiun terbesar pembela agama Islam. Inilah masa Perang Salib dan masa Salah al-Din atau Saladin.